Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa ada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Merakit Hikmah, podcast yang akan menemanimu melepas lelah dan saling menguatkan dalam melangkah. Baik, teman-teman, jika di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bisakah kita lepas dari ujian kehidupan? Buat teman-teman yang belum menonton ataupun belum mendengar podcastnya, boleh dicek di postingan sebelumnya tentang bisakah kita lepas dari ujian kehidupan. Maka sekarang kita akan membahas tentang mengapa Allah menguji kita. Baik, teman-teman, jika kita tarik ke dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, dan dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kamu sekalian. Maka dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 ini Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita semua. Dan ketika Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita semua, Allah menempa setiap hambanya dengan berbagai ujian. Allah menempa setiap hambanya dengan berbagai cobaan dalam kehidupan. Apakah dengan ujian-ujian yang datang ke dalam kehidupan kita akan membuat amalan-amalan kita semakin meningkat? Apakah dengan ujian yang datang ke dalam kehidupan kita akan membuat ibadah kita semakin berkualitas? Apakah dengan ujian yang datang ke dalam kehidupan kita akan membuat kita semakin patuh, tunduk, taat hanya kepadanya? Ataukah sebaliknya? Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 di sana disebutkan, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Maka sungguh sejatinya Allah akan menguji setiap hambanya. Sejatinya yang pertama mengapa Allah menguji kita adalah untuk meningkatkan amalan-amalan kehidupan kita, amalan-amalan ibadah kita, karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Kemudian yang kedua, teman-teman, mengapa Allah menguji kita? Karena Allah ingin menghantarkan kita menuju syurganya. Allah ingin menghantarkan setiap hambanya menuju syurganya dengan cara Allah menguji setiap hamba-hambanya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 di sana disebutkan, apakah engkau mengira engkau akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Dan jika kita lihat kembali di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang sempat Lina sampaikan di segmen sebelumnya tentang apakah kita bisa lepas dari ujian kehidupan, di sana disebutkan, dan sungguh Allah akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka tatkala kita sabar dengan berbagai ujian, Allah akan mengirimkan kabar gembira untuk kita, baik kabar gembira yang akan kita dapatkan di kehidupan dunia atau kabar gembira yang akan kita dapatkan di kehidupan akhirat. Karena tadi Allah ingin menghantarkan kita menuju syurganya, maka kabar gembira di kehidupan akhirat adalah dengan Allah membukakan pintu-pintu syurganya. Assalamualaikum bima sabartum, salam sejahtera bagimu karena kesabaranmu. Assalamualaikum bima sabartum, salam sejahtera bagimu karena kesabaranmu. Para malaikat menyambut di pintu syurga kepada kita, kepada keluarga kita, sanak saudara kita dengan ucapan Assalamualaikum bima sabartum, salam sejahtera bagimu karena kesabaranmu. Kesabaran selama di dunia. Maka tatkala ujian-ujian datang selama di kehidupan dunia kita ini, Allah ingin menghantarkan kita menuju syurganya. Karena dengan ujian ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena dengan ujian ada pahala-pahala berlipat di dalamnya. Karena dengan ujian ada peluruhan dosa-dosa di dalamnya. Semoga saja dengan ujian-ujian yang datang ke dalam kehidupan kita menjadi pelipat pahala dan penggugur dosa-dosa kita. Apakah kita tidak ingin Allah menghantarkan kita menuju syurganya, tempat yang Allah janjikan untuk kita? Di samping itu, Allah juga ingin mengangkat derajat kita dengan adanya ujian. Seumpama ujian-ujian yang ada di tingkat sekolah,
perkuliahan. Jika kita sekolah, teman-teman yang sekolah atau teman-teman yang sedang belajar di perkuliahan di kampus pasti menemukan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian. Dan setelah kita melewati ujian maka akan naik tingkat kita. Setelah melewati ujian maka kita bisa sidang akhir, kemudian lulus menjadi sarjana. Dan begitu pun dalam kehidupan, maka Allah ingin melihat derajat seorang hamba tidak hanya di titik ini saja, tidak hanya di derajat yang sama saja, melainkan ke derajat yang lebih tinggi lagi, agar kualitas kehidupan kita, amalan-amalan ibadah kita semakin meningkat lagi, hingga mampu bertahan untuk kemudian menjadi pemenang, hingga mampu bertahan untuk sampai dihantarkan menuju surganya. Jadi jika kita tarik di poin pertama dan poin kedua ini, mengapa Allah menguji kita? Yang pertama adalah untuk meningkatkan amalan-amalan, dan yang kedua adalah cara Allah untuk menghantarkan kita menuju surganya. Karena di dalam ujian ada pahala yang berlipat kali, karena di dalam ujian akan ada peluruhan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ujian bukan datang untuk merendahkan kita, ujian datang bukan untuk menghinakan kita, melainkan itu tanda sayangnya Allah. Allah ingin melihat amalan-amalan setiap hamba semakin meningkat. Allah ingin melihat hamba ini tidak ada di derajat yang sama, semakin meninggi lagi. Dan Allah ingin menghantarkan seorang hamba menuju surganya. Demikian teman-teman, semoga ada kebaikan yang bisa diambil. Silahkan share buat keluarganya atau teman-temannya jika video ini bermanfaat. Tolong dukung Lina untuk senantiasa membuat karya dalam bentuk podcast, video, dan lain sebagainya dengan cara share, like, atau komen di bawah. Atau teman-teman juga bisa memberikan masukan pembahasan apa lagi yang kiranya bisa kita bahas bareng-bareng. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar atau boleh langsung kirimkan DM ke Instagram. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.